Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam perkara berjamaah ya, salat berjamaah. Sekarang kita membahas tentang syarat-syarat bermakmum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi dalani amin. Wasyurita dan disyaratkan likuduatin, untuk makmum. Nah, syurutun apa? Beberapa syarat. Jadi disyaratkan untuk sahnya bermakmum itu beberapa syarat. Nah, makmum menjadi sah dengan beberapa syarat. Minha ialah diantaranya syurut niatuk tidain, adapun niat mengikuti. Nah, jadi kalau orang niat sholat ya jadi makmum, sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, kita kan selalu membacanya makmuman ya. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau seandainya makmuman diganti dengan iktidaan, itu tidak masalah. Nah, jadi boleh iktidaan, boleh makmuman, au jama'atan, au niatu jama'atin, maksudnya adalah niat berjamaah. Jadi niatu iktidain boleh juga diantaranya niatu iktidain. Nah, jadi iktidaan lillahi ta'ala au jama'atan lillahi ta'ala. Misalkan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan. Nah, adaan iktidaan lillahi ta'ala, atau adaan niyata iktidain lillahi ta'ala. Nah, boleh itu. Atau tidak disebut dengan dilafatkan di dalam hati saja. Nah, tapi niatnya apa namanya? Makmuman, iktidaan, jamaatan itu diperbolehkan semuanya. Bahkan di dalam lafaz ya, melafatkan talafut bin niyah ini ya adalah sunnah sebelum sholat ya. Di dalam hatinya adalah wajib, seperti itu. Kemudian awi timaman, atau niat menjadi makmum. Jadi boleh tuh banyak lapat-lapat tertentu. Iktidaan, jamaatan, timaman, bil imami dengan imam al-hadiri yang hadir, siapa imam, awis sholati, atau niat sholat ma'ahu bersamanya imam. Misalkan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati, as-sholata ma'ahu, niat sholat bersamanya imam. Seperti itu juga boleh, seperti itu. Au kaunihi, atau adanya makmum, makmuman ialah sebagai makmum. Jadi saya ulang ya, diantaranya niat bermakmum atau niat berjamaah atau niat menjadikan imam kepada imam yang ada di hadapannya. Nah, seperti itu. Atau niat sholat bersamanya, itu juga boleh. Semuanya adalah disah menjadi makmum. Nah, atau niat bahwa dirinya sebagai makmum, jadi boleh. Nah, usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal kiblati iktidaan lillahi ta'ala au jama'atan lillahi ta'ala awi timaman bil imami lillahi ta'ala. Nah, kemudian awis sholat ma'ahu, atau niat sholat bersamanya imam, itu boleh semua ya. Kemudian ma'at taharumin, nah maksudnya adalah ini syarat-syaratnya ya, ma'at taharumin, bersama takbiratul ihram. Jadi kalau dibaca lengkapnya, niyatu iktidain au jama'atin ma'at taharumin, bersama takbiratul ihram. Jadi harus bareng tuh niat si makmum ini bersama takbiratul ihram. Maksudnya adalah yajibu, wajib, antakuna, apa ada, hadihin niyatu, apa niat ini ya, muktarinatan ialah bersamaan ma'at taharumin, bersama takbiratul ihram. Jadi niat tersebut bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, jadi maksudnya wajib adanya niat tersebut berbarengan dengan takbiratul ihram. Nah, kemudian fa'idalam taktarin, dan jika tidak bersamaan niatut nahwil iktidai, apa niat semisal mengikuti imam bitaharumi dengan takbiratul ihram, lam tanaqid,
maka tidak terjadi atau tidak sah al-jum'atu apa Jumat. Kenapa tidak sah? Nah, ini alasannya. Lishtiratil jama'ati, karena disyaratkan jamaah fiha di dalam Jumat. Jadi kalau seandainya ada orang tidak membarengkan niat, ya niat menjadi makmum pada saat takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Sholat Jumatnya tidak sah ya. Kenapa? Karena syaratnya sholat Jumat itu disyaratkan berjamaah. Watan akidu, dan terjadi atau sah goiruha apa selain Jumat, furoda, hal dalam keadaan sendirian. Kalau seandainya sholatnya bukan Jumat, sholat yang lain, Johor, asar, maghrib, isya, subuh misalkan, maka tetap sah sholatnya. Nah, sah sholatnya, tetapi dinilai sholat sendiri si makmum ini ya. Jadi si makmum tidak sholat di dalam sholat selain Jumat, itu tidak niat mengikuti. Artinya tidak niat mengikuti di dalam takbiratul ihramnya. Maka yang terjadi adalah tetap sah sholatnya, tetapi dia dinilai sholat sendiri. Kalau taroka, dan jika meninggalkan siapa si manhadi niata kepada ini niat, ausyakka atau ragu siapa siman fiha di dalam niat, wataba'a dan mengikuti siapa siman musollian akan orang yang sholat fi'lin di dalam pekerjaan. Kan hawa sebagaimana ia turun li ruku'i untuk ruku, mutabi'an hal dalam keadaan mengikuti lahu baginya si imam. Nah, jadi kalau seandainya orang ini meninggalkan, si makmum ini meninggalkan niat menjadi makmum, atau ia ragu di dalam niat, apakah telah niat menjadi makmum atau tidak. Nah, tetapi di dalam hal itu semua dia tetap mengikuti imam. Nah, di dalam pekerjaan, imam ruku dia ruku, imam sujud dia sujud, padahal tidak niat dia menjadi makmum atau ragu di dalam niatnya. Nah, seperti halnya dia ruku, imam ruku, dia ikut ruku karena mengikuti imam. Au fi salamin, atau di dalam salam, imam salam dia ikut salam misalkan. Dengan apa contohnya? Bi an qasoda, dengan bermaksud siapa siman jalika kepada itu salam, min gorik tidain, tanpa niat mengikuti, watola, dan min gorik tidain, tanpa niat mengikuti, bihi dengannya orang yang sholat atau dengan imam, watola, dan panjang urfan secara uruf, intizoruhu apa menunggunya makmum, lahu baginya imam, batolat maka batal sholatu apa sholatnya. Nah, jadi gini, ada orang ragu di dalam niatnya mengikuti, atau ia meninggalkan niat untuk mengikuti ya, tetapi dia tetap mengikuti, tetapi dia meninggalkan ya, tapi nggak mau jadi makmum, tapi ngikutin gitu, seperti itu contohnya ya. Nah, seperti imam turun dia turun mengikuti, imam salam dia salam, dengan memang ia bermaksud kepada itu salam ya, bermaksud kepada itu salam, tetapi tanpa niat mengikuti dengan orang yang sholat. Nah, terjadi demikian, panjang, lama menunggunya. Artinya ketika si makmum tidak niat mengikuti, tetapi menunggu orang di depannya salam, baru dia salam. Dan terhitung secara uruf ini menunggunya lama. Ya karena menunggu dia. Imam mungkin baca doanya lama, dia tetap tidak salam. Tetapi dia tidak ngikutin. Nah, batalat maka batal sholatuhu apa sholatnya orang. Seperti itu ya. Udah tahu nggak ngikutin ya harusnya salam. Tetapi dia tahu dia dirinya nggak ngikutin, tapi menunggu di depan orangnya salam, baru dia salam. Nah ini ketika secara uruf dihitung lama menunggunya, ini batal sholatnya. Kemudian waniyatu imamin, dan adapun niat menjadi imam, au jamaatin atau niat jamaah, sunnatun ialah sunnah di imamin bagi seorang imam, di ghairi Jumatin di dalam salat Jumat. Kenapa? Lianala untuk memperoleh siapa imam fadla jamaati kepada fadilah jamaah, walil khuruji dan karena keluar min khilafiman dari berbedanya orang, aujabaha yang mewajibkan siapa orang hal kepada niat. Nah, jadi niat menjadi imam atau niat berjamaah
itu adalah sunnah. Bagi siapa? Bagi seorang imam. Tetapi di dalam selain Jumat ya. Kalau Jumat dia wajib. Karena jamaah menjadi syarat Jumat ya. Syarat sholat Jumat. Kalau niat di dalam sholat yang 5 waktu selain Jumat, bagi imam adalah sunnah. Nah, untuk apa? Untuk memperoleh fadilah jamaah atau untuk keluar dari khilaf orang yang mewajibkannya niat. Ketika misalkan ada seorang imam niatnya sholat sendiri, padahal dia tahu jadi imam, maka dianggap sholat sendirian. Nah, tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Tapi sah jamaah makmumnya, sah juga sholatnya. Hanya saja dihitung sholat sendiri. Gitu ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa niat imam, niat menjadi imam atau niat berjamaah bagi imam adalah sunnah. Watasi dan sah niat tuha apa niatnya imam mata harumihi bersama takbiratul ihram nyaman. Nah, wa lam yakun jika tidak ada khalfahu, jika tidak ada khalfahu ialah di belakangnya orang ahadun siapa seseorang atau seorang pun. Jadi sah niat, nah sah niat mengimami, sah niat menjadi imam bersama takbiratul ihram. Ketika orang sholat sah niat menjadi imam bersama takbiratul ihram walaupun tidak ada di belakang di belakang orang ini yang niat sholat menjadi imam, tidak ada seorang pun di belakangnya. Walaupun itu inwasiko jika meyakini siapa siman berjamaati dengan berjamaah alal aujah atas pendapat yang aujah. Nah, li'annahu karena sesungguhnya siman saya siru ialah akan menjadi siapa siman imaman ialah seorang imam. Nah gini jadinya sah niat mengimami yang dilaksanakan menyertai takbiratul ihram. Sah ya orang niat mengimami disertai dengan berbarengan dengan takbiratul ihram. Sekalipun dia di belakangnya tidak ada seorang pun, sekalipun itu dia sholat sendiri niatnya menjadi imam, sekalipun orang di belakangnya tidak ada. Itu pun jika dia yakin akan ada yang berjamaah menurut pendapat yang aujah. Jadi dia sholat sendiri nih. Dia sholat sendiri, dia niat berjamaah. Dia niatnya jamaah. Nah, itu sah niatnya. Walaupun di belakang nggak ada orang. Tapi ia yakin akan ada jamaah nanti mungkin nyusul. Ini atas kaul yang aujah ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin nih temennya datangnya gantian. Satu dia sendirian, kemudian 3 menit kemudian baru 10 orang temennya datang nyusul misalkan. Tapi dia pengen buru-buru sholat, maka dia sah tetap niatnya ya, niat menjadi imam. Bersama dengan takbiratul ihramnya dia, Allahu Akbar, padahal di belakangnya nggak ada orang. Tapi memang dia yakin bahwa nanti 2 menit lagi akan ada nih orang nyusul, nah, teman saya misalkan, atas kaul yang aujah. Misalkan kalau dia nggak datang, jamaahnya itu nggak datang, temannya yang 10 orang ini nggak datang, maka tetap sah niat menjadi imamnya. Seperti itu, tidak batal sholatnya, tidak batal niat menjadi imamnya. Kemudian tapi yang enak itu biasanya ya dia tetap niat sendiri, tatkala datang temannya benar-benar datang, dia baru niat jadi imam. Karena niat jadi imam di dalam Jumat, selain sholat Jumat ya, Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, itu boleh di tengah-tengah sholat, seperti itu. Fa'in lam yanwi, dan jika tidak berniat siapa orang, walau li adami ilmihi, sekalipun tidak tahunya orang, bilmu tadina kepada orang yang mengikuti hasola maka hasil lahum bagi mereka al-fadlu keutamaan dunahu selain imam. Jadi kalau seorang ini tidak berniat ya menjadi imam dan dia tidak tahu kepada orang yang mengikuti, dia tidak tahu, kata dia di dalam hatinya di belakang gak ada orang. Padahal mungkin ada orang 10 orang ngikutin dia. Nah, hasola lahum maka berhasil bagi mereka yang mengikuti al-fadlu keutamaan jamaah dunahu bukan selain imam. Jadi imam nggak dapat. Tapi yang niat ngikutin si makmum ini itu mendapatkan keutamaan berjamaah. Nah, imam nggak dapat ya.
Kemudian wa in nawahu, dan jika berniat siapa man hu kepada imam fil asna'i di tengah-tengah, di pertengahan sholat, hasola maka hasil lahu baginya siman al fadlu apa keutamaan hina idin ketika itu. Nah, jika dia berniat mengimami di pertengahan sholatnya, nah, ya jadi seseorang berniat mengimami di dalam pertengahan sholatnya, maka hasil baginya orang yang telah niat di pertengahan sholat al-fadlu apa keutamaan. Jadi keutamaan tuh, ya saya sholat sendiri, kemudian ada di belakang saya yang ikut, itu pun di pertengahan sholat. Nah pada saat itu kan saya niat di pertengahan sholat saya niat menjadi imam, maka saya telah mencapai pahala keutamaan jamaah. Nah, saya telah mencapai keutamaan jamaah ketika itu ya, ketika diniatkan. Kalau tidak ya tidak. Kalau diniatkan ya kita mendapatkan keutamaan jamaah. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma fil jum'ati, kemudian amma fil jum'ati, adapun di dalam sholat Jumat, fatal jamuhu maka wajib apa niat kepada imam mata harumi bersama dengan takbiratul ihram. Jadi redaksi ini menjelaskan bahwa pada saat sholat Jumat maka niat menjadi imam wajib saat takbiratul ihram. Seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Syukran ala istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.